Halo Sobat Miku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin Medsos TVRI Maluku. Dengan saya, Miku Jelisha, dan kali ini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh Miku Eko. Nah, pemirsa, bersaudara semua yang ada di rumah, kita mau ngobrolin apa sih hari ini, Jelisha? Iya, jadi Sobat Miku, kita akan membahas, mengulik cerita tentang Jalan Salib yang kemarin lagi heboh-hebohnya loh. Nah, itu beta penasaran juga, karena kebetulan saat Jalan Salib itu, beta ada di lokasi. Oh, Wah, beta sangat terharu ya? Terharu dan beta sangat amazed gitu. Wow, keren banget sih ini dari awal hingga akhir Jalan Salib itu, beta sungguh terberkati dengan acara itu. Nah, untuk itu Miku Eko, Ya. kita sudah kedatangan teman ngobrol yang pas nih. Siapa itu Yuk kita kira-kira? sapa aja. Halo, dengan Bapak Lucky Wadan, Iya, selaku betul. sutradara loh Sobat Miku, dan ditemani juga dengan teman ngobrol Kakak Ronald Tarof sebagai pemeran utama. Tuhan Yesus. Halo. Apa kabarnya ini Pak Lucky dan juga Kakak Ronald nih? Baik saja. Baik. Wah, luar biasa. Bagaimana perasaannya sekarang nih? Perasaannya sudah baik lebih daripada Lega-lega. kemarin. Lega. Kemarin tegang gitu. Tegang. Iya. Nah, Kakak Ronald sendiri ini kesehariannya seperti apa nih, Kak? Iya, jadi keseharian saya sehari-hari saya bekerja di salah satu ekspedisi, ekspedisi JNT namanya, di Oke. salah satu kantor pusat di Kota Ambon di Jalan Lorong Tahu. Jadi aktivitasnya hari-hari kan saya admin gudang. Oke. Jadi hari-hari di gudang. Jadi itu aktivitas tiap hari, kadang dari pagi masuk sampai sore, malam baru balik lagi ke rumah. Oke, jadi memang belum ada latar belakang sebagai pemeran aktris. Iya, ya? belum ada sama Belum sekali. ada. Ini pengalaman Iya, pertama nih. pengalaman Luar pertama dan biasa. perdana. Keren. Kalau Pak Ronald? Pak Lucky, Pak Pak Lucky. Lucky. Iya. Oke. Oke, sorry Pak. Ya, kalau saya pegawai di SMP Katolik Ambon. Oh, Iya. oke. Pegawai di SMP Katolik Ambon. Memang rintisan Jalan Salib ini awalnya saya dari 2007. Itu mulai pertama dirintis di Paroki Maria Bintang Laut. Setelah kita jalan-jalan, terus kita pikirkan kalau boleh Jalan Salib ini jangan cuma sebatas umat paroki, orang Katolik. Akhirnya kami putuskan kalau boleh coba kita hubungi para pendeta supaya kalau boleh kita buat secara ekumene. Dan setelah kami menghubungi mereka, welcome sama sekali. Nah, jadi mulai dari saat itu, dari sekitar 2005, di situ dimulai Jalan Salib Ekumene. Jadi pembagian peran itu biasanya 50-50. Tapi di tahun ini kami para pelatih kami memberikan ruang yang besar kepada Angkatan Muda GPM. Jadi tahun ini untuk pemerannya dari Kolaborasi teman-teman GPM itu sekitar 96 orang. Wow. Sementara yang Katolik 60 orang. Lebih banyak dibanding. Bahkan tokoh-tokoh utama itu yang Katolik yang tokoh utama itu Yesus itu Bung Ronald, Iya. itu dari Katolik. Maria itu adalah salah satu calon dokter, nah, itu dari Katolik juga. Sementara pemeran Pilatus, Herodes, dan imam-imam kami berikan kepada yang GPM. Wih, Nah mantap. itu, jadi kami bagi peran. Jadi kegiatan itu jalan sampai 2018 itu agak putus karena COVID. Setelah itu kami kembali bangkitkan kegiatan dari 2024 itu. Itu kami mulai coba di lingkungan gereja. Setelah selesai kegiatan terus kami tahun ini kalau boleh kita buat kembali ya ekumene seperti itu. Tapi penasaran Pak, jadi sebenarnya Pak Lucky ini punya background sutradara nggak sih Pak? Pernah belajar tentang penyutradaraan atau mungkin tentang film atau bagaimana? Karena karyanya keren banget sih. Sangat Bagaimana? keren, Kita luar biasa. penasaran Iya. gitu. Belajarnya dari mana Betul, dan lain Pak. sebagainya. Jadi kalau mau bilang belajar saya tidak belajar. Oke. Tapi ini mungkin berkat Tuhan juga. Jadi dari awal-awal saya mulai itu saya apa adanya saja.
Jadi ya ini karena kembali lagi kepada iman. Jadi pada saat memberikan latihan ada kendala, malam saya berdoa dan pasti dikasih petunjuk. Besok harus begini. Nah, jadi saya lakukan itu terus saja. Dan memang pernah saya main jalan salib, tapi itu sudah sekian tahun lalu. Itu pun saya sebagai Pilatus. Nah, jadi pada saat itu saya lihat, oh kira-kira begini. Makanya itu saya mulai ke Ambon sini, saya hidupkan itu. Dan tujuan saya itu, jadi setiap kali latihan itu saya sampaikan kepada teman-teman yang Katolik maupun Protestan, saya sampaikan, kalau boleh tolong perhatikan, sehingga suatu saat setelah selesai jalan salib ini, Anda pulang ke Anda punya masing-masing gereja, buatlah jalan salib di situ. Dan saya bersedia untuk mendampingi, begitu. Karena kalau jalan salib ini kita buat dan ada orang bertobat, maka ya secara iman Kristen itu, kita pasti diberkati. Benar. Nah, itu. Lihat perubahan dari orang lain itu kan. Iya. Nah Pak, kalau misalnya tadi sudah terkait dengan proses awal, ini sudah ada dari awal. Iya. Nah bagaimana sih persiapan awal pemilihan tokoh utama gitu? Kok bisa terpilih Kakak Ronald? Iya, sebenarnya untuk pemilih tokoh utama nggak ada pemilihan. Ini sebenarnya regenerasi dari yang sebelumnya. Jadi dulu memang sempat di belakang layar terus. Kakak Ronald? Iya, saya di belakang layar hanya cuma di seksi perlengkapan, cuma tahu lempar-lempar cat, buat taman, buat pakaian, dekorasi gimana, baju-baju, persiapan untuk pemeran yang lain. Nah setelah 2018 bermain tuh di Kota Ambon juga. Waktu diundang ke Kairatu juga. Iya, kita diundang ke Kairatu. Di luar pulau. Iya, di luar pulau. Hanya di luar pulau di Kairatu. Dari Kairatu kita sudah balik ke Ambon, sudah sampai di gereja. Itu pemeran utama yang mau bilang ya legendaris lah. Jadi yang dari sebelumnya. Iya, sebelumnya. Jadi memang dikasih mandat gitu mandat supaya regenerasi. Dari situ sebenarnya awalnya tolak karena takut dicambuk seperti itu toh, maksudnya baru ini tidak bukan, pernah terpikirkan. Iya, tidak terpikirkan. Masalahnya kan pakai rotan. Yang pakai karet cuma ini saja sakit, apalagi rotan. Lalu sebenarnya beta tolak, tapi kita berpikir coba kita sembahyang pulang, coba berdoa minta tuntunan dari Tuhan, Roh Kudus mungkin memilih ya atau tidak supaya menerima peran ini. Pulang-pulang berdoa, akhirnya mungkin Roh Kudus masuk ya. Boleh coba tes jadi Tuhan Yesus coba. Akhirnya beta bilang, kakak beta sudah bisa jadi regenerasi kayaknya. Itu tahun berapa tuh kira-kira? 2018 regenerasi. Sampai akhirnya baru tahun ini. Iya, tahun ini. Karena 2024 itu waktu itu saya cari sosok Yesus juga. Jadi cari kira-kira siapa yang jadi sosok Yesus. Ya Bung Ronald tidak sampaikan bahwa memang kemarin waktu itu saya memang sudah ada niatan dan ada regenerasi. Akhirnya waktu itu saya pilih salah satu anak OMK untuk jadi Yesus. Nah, nanti setelah tahun ini baru ya ada kesempatan untuk ke Bung Ronald ini. Tapi dari awal sejak latihan saya lihat Bung Ronald ini saya sudah, ya karena saya ini sudah latihan Yesus sekian banyak. Jadi dimana kalau saya lihat saya tahu bahwa orang ini pasti bagus. Karena ada niatannya, ada kemauannya. Jadi pada saat itu saya sampaikan sekali bahwa nanti yang penting kalau Anda berpuasa, maka pada saatnya itu nanti sosok Yesus itu akan nampak di Anda. Dan nanti banyak mujizat yang dalam proses itu nanti ada banyak mujizat yang berlaku. Dan ternyata benar. Dalam proses itu ada mujizat. Ada mujizat yang berlaku. Karena mungkin karena saya juga latihan jalan salib sudah sekian banyak. Jadi setiap kali kalau latihan tetap ada mujizat saja. Tetap ada mujizat, tidak kalau bisa yang tidak. Tahun ini proses latihannya ada mujizatnya? Ada mujizat. Apa tuh Pak? Mujizat itu pada saat latihan ada salah satu pemeran wanita melihat cahaya dari langit turun di atas kepala Bung Ronald. Nah, di situ waktu itu kan kita proses latihan lalu itu banyak teman-teman yang tidak percaya. Tapi setelah kejadian itu anak itu pingsan. Setelah itu maka ya mungkin dengan kejadian itu Yesus mengingatkan bahwa ini bukan dramatisasi biasa. Merinding loh Pak. Nah itu makanya dari situ anak-anak lebih
ini lagi lebih serius. Iya. Sehingga pada hariannya, pada pelaksanaan itu kita bisa dapat seperti itu karena dalam proses latihan itu memang Tuhan sudah tunjukkan mujizat. Kalau pengalaman saya, di mana kalau ada latihan ada mujizat, berarti pada akhirnya jalan salibnya nanti akan bagus ya. Berarti sebenarnya tokoh-tokoh dan talent-talent yang akan ikut dalam prosesi jalin salib ini tidak ada pemilihan secara khusus gitu ya Pak? Tidak. Regenerasi saja begitu berarti. Kalau dari GPM bagaimana, diserahkan memang? Kalau misalnya dari cuma hanya Yesus yang diregenerasi, kalau iya. yang lain kalau kan yang lain itu dikasih pemilihan. Jadi kita bisa lihat dikasih bahwa casting dulu. ini berapa orang? Iya, casting juga. Iya, jadi kita bisa lihat ini 4 orang yang bisa ambil peran ini. Berarti kita mesti casting dulu. Kira-kira 4 orang ini siapa yang bisa dapat, gitu. Jadi kita bisa kasih, oh ini kau Pilatus karena kau cocok. Kau Herodes karena kau cocok, begitu. Begitupun Maria, kita mesti lihat, oh iya. Dari beberapa orang berarti mana yang bagus ya. Kita mesti itu. Total itu kemarin ada berapa Pak talent dalam jalan salib tuh? Total semua. Kemarin pas kan ada pendaftaran tuh, dibuat pendaftaran. Oh, ada pendaftaran. Jadi sebelumnya tuh hampir 200 orang yang mendaftar. Akhirnya di casting, sisa 155 sampai selesai kemarin hari Sabtu. Wih, banyak ternyata 155. 155. Kebanyakan juga dari GPM. Iya. Justru dari GPM yang mendominasi. Iya, 96 orang. Pemuda dan pemudi. Nah Pak, ini sebenarnya dari Bapak sendiri, dari teman-teman panitia lah istilahnya, makna jalan salib yang mau ditunjukkan itu seperti apa? Sampai ada melibatkan dari GPM, kemudian juga ada, setahu saya ada perhentiannya, 14 perhentian yang itu ada campur tangan juga disambut dari GKRI, dari GPM, nah itu seperti apa Pak? Jadi makna jalan salib ini, kita mau ceritakan kembali penderitaan Yesus 2000 tahun lalu. Nah itu tujuannya, bahwa kita mau ceritakan kepada orang Kristen semua di Maluku ini bahwa menurut iman kita, yaitu Yesus ini wafat untuk menebus dosa kita. Ya benar. Nah, itu orang Kristen semua punya iman itu. Betul. Nah, sehingga kita mau sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah peristiwa 2000 tahun lalu. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita sadar bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan lewat Injil dan lain-lain sebagainya. Sehingga bisa orang yang berdosa dia bisa bertobat dan lain-lain sebagainya. Lalu menyangkut perhentian itu, karena itu kebanyakan kan teman-teman waktu live itu mereka karena tidak tahu, mereka sampaikan bahwa wah ini kan acara yang tidak begitu, kan tidak masuk dalam kitab suci. Nah itu, di sini saya jelaskan bahwa memang tidak masuk dalam kitab suci. Tetapi di kalangan di Katolik itu kan ada mengenal 3 bagian yang memang sangat krusial dalam iman percaya Katolik. Itu pertama itu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Nah, jadi orang Katolik itu dia harus 3 itu, yang dia harus terima itu sebagai orang Katolik. Kitab suci, di dalam kitab suci kan tidak tertulis jalan salib secara terperinci, yang perhentian-perhentian tidak ada. Betul. Tetapi tradisi suci setelah Yesus meninggal, para rasul itu, ya tradisi itu sudah, jalan salib sudah dibuat karena mereka itulah saksi mata. Mereka saksi mata sehingga ada 14 perhentian itu. Mereka kan saksi mata. Jadi mereka lihat waktu itu Yesus dihukum mati, yang menghukum adalah Pilatus. Setelah itu, sementara itu Yesus jatuh. Kalau kita mau hitung, kalau mau secara ini, Yesus bukan jatuh 3 kali. Yesus jatuh itu berpuluh-puluh kali. Iya, betul. Bahkan ratusan kali. Tetapi untuk itu ya mereka ambil 3 kali jatuh saja. Jadi pada saat itu Yesus berjumpa dengan Maria ibunya, karena waktu itu Maria juga sebagai saksi hidup, dia melihat bahwa anaknya memang disalibkan. Habis itu Yesus berjumpa dengan Veronika yang merupakan sahabat Yesus. Habis itu Simon dari Kirene membantu untuk memukul salib. Jadi
4 stasi itu dalam gereja Katolik itu memang sudah ini untuk sebelum masa Prapaskah itu, jadi jalan salib yang kita perankan di jalan ini, ya itu. Tapi setiap hari Jumat 4 minggu masa Paskah itu kita selalu jalan salibnya di gereja. Dan 14 perhentian itu yang kita itu sudah merupakan tradisi dan itu sudah merupakan keputusan dari Vatikan, sehingga 4 stasi itu yang kita harus peringati. Jadi setiap stasi kita berdoa dulu sampai Yesus dimakamkan. Kira-kira Pak, 14 perhentian itu ada maknanya atau ada? Ada. Apa itu, Pak? Jadi yang pertama, Yesus dihukum mati. Di situ diceritakan bahwa pada saat itu imam besar dan Pilatus jadi memang berusaha untuk menghukum Yesus. Tapi waktu itu kan Pilatus tidak mau. Iya, Pilatus menolak. Karena lewat mimpi istrinya dia tidak mau. Betul. Makanya Pilatus terpaksa menjatuhkan hukuman mati. Itu perhentian pertama. Perhentian pertama itu hukuman mati. Sebentar Pak, itu baru sampai di perhentian pertama. Iya. Kita akan lanjut dan menyampaikan kepada pemirsa Sobat Miku setelah yang satu ini. Nah, kembali lagi di podcast Ruang Miku. Oke, Pak Luki boleh dilanjutkan nih terkait perhentian secara singkat tadi. Iya, jadi tadi perhentian pertama dihukum mati, kedua Yesus memanggul salib. Ketika Yesus jatuh, keempat berjumpa dengan ibunya. Kelima, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kelima itu Simon membantu memikul salib. Keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Ketujuh, Yesus jatuh kedua kali. Jadi di situ kita menghayati ya. Kedelapan, Yesus berjumpa dengan wanita-wanita Yerusalem. Kesembilan, pakaian Yesus ditanggalkan. 10, dipaku di kayu salib. 11, wafat. 12, Yesus wafat diturunkan ya. Jadi dia punya hitungan itu sampai Yesus dimakamkan 14 perhentian. Oke. Nah, beta mau tanya di Bu Ronald nih, Kakak Ronald nih. Ada persiapan khusus nggak sih selama menjadi case Tuhan Yesus? Ya, persiapan khusus sudah pasti ada sebenarnya. Memang juga dari sebelum persiapan khusus memang niat yang paling pertama. Niat untuk jadi pemeran Yesus sebelum regenerasi, dan juga persiapan untuk jadi Yesus sendiri nih. Beta juga banyak belajar, beta buka banyak referensi juga dari YouTube. Jadi beta juga baca Alkitab bagaimana Yesus ya berpuasa itu seperti apa. Dan juga beta memang sendiri banyak nonton juga referensi dari Dave Pension yang luar negeri ya, Dave Pension. Nah, itu juga beta banyak belajar juga beta sampai baca di Alkitab cari Yesus berpuasa itu gimana. Nah, supaya beta bisa boleh ikut gimana coba. Beta mau benar-benar rasakan apa yang 2000 tahun yang Yesus rasakan. Jadi memang berpuasa sebelumnya memang berpuasa hampir 1 bulan. Itu belum puasa full, itu kayak maksudnya puasa lari-lari lah. Nah, itu terus sebelum pentas 1 minggu izin di kantor, terus dikasih izin dari kantor. Lalu memang beta niat jadi tidak bawa handphone supaya tidak ada gangguan. Puasa total. Ya, jadi kita tidak bawa kendaraan selama 1 minggu full. Jadi masuknya hari Minggu, masuk hari Minggu sore sampai tiba saat hari hari itu jadi puasa betul, jadi makan cuma sekali doang makan saja. Jadi yang sisa jadi juga yang dibilang sutradara kan hampir takut tuh. Takut karena sing makan. Jadi beta bilang, beta sarankan untuk panitia bagaimana kalau beli cemilan aja supaya kalau bangun berdoa subuh bisa ngemil-ngemil toh daripada sing makan sama sekali. Nah, jadi makan siang 1 kali, terus pagi sing makan sampai malam juga sing makan. Malam sing makan, nanti subuh baru cemil, ngemil-ngemil.
Ya pokoknya tiap hari sampai tiba hari H. Dan hari H pun tidak makan. Memang tidak berpuasa makan? iya. Sama sekali sama sekali dan semua orang takut. Cemilan pun tidak? Tidak. What? Sampai dari kesehatan pun takut. Wow. Dan bilang tidak harus makan. Bilang tidak, memang beta sudah niat dan berpuasa. Dan beta cuma minta air putih, air panas saja. Dan juga kesehatan takut akhirnya disuntik vitamin. Iya, suntik vitamin. Tapi selama proses hari H, kakak mengalami pusing atau tidak ada mah sama sekali. Saya juga ucap mungkin terima kasih ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan bekerja luar biasa untuk beta punya diri sendiri, dan beta sampai di gereja beta sing rasa capek pun sedikit. Wah. Tidak ada rasa capek. Justru beta bilang, bisa-bisa beta balik 1 kali lagi. Oh, tidak capek. Iya, sampai diturunkan dari saleh terus dibawa ke ruang kesehatan untuk diperiksa, sampai beta punya kakak dokter sendiri, kakak Fitri Retop datang untuk bilang kasih dia infus biar setengah dulu, tapi bilang kakak tidak bisa, beta masih kuat sekali. Nah, kalau begitu saya melawan, berarti kasih obat saya sudah spesial minum biar jangan demam, jangan sakit. Sudah akhirnya beta ikut, beta minum, lalu dorang ini sembuhkan luka dong pakai air infus dan sebagainya, pakai salaf supaya jangan mungkin ada bekas dan sebagainya. Tapi luar biasa maksudnya persiapan yang Kakak Ronald lakukan kan. Betul. Dengan puasa, belajar, lihat film The Passion, jadinya hasilnya juga luar biasa. Dapat maknanya kita sebagai penonton. Iya. Kemarin beta jujur agak kaget saat kakak bilang waktu hari H tuh benar-benar tidak makan cemilan sama sekali. Karena waktu itu beta ada di lapangan lokasi saat itu, dengan kondisi beta makan saja itu rasa kayak capek sekali. Betul. Kondisi panas, hujan panas lagi. Beta saya langsung lapar begitu. Ini saya makan sama sekali, memang luar biasa sekali. Juga waktu itu euforia dari masyarakat, banyak sekali yang datang di jalanan untuk melihat prosesi salib. Betul. Bahkan di live streaming TikTok TVRI Maluku itu sampai total jalan salib selesai ada 50 ribuan penonton. Wow. Bahkan angka peaknya mereka nonton itu paling tinggi saat 2.800 orang nonton. Wow. Wah, itu kan banyak sekali kan. Dari Pak Lucky maupun juga Bu Ronald, ada nggak maksudnya ngebayangin nggak sih kok bisa sebanyak itu, kaget atau bagaimana? Beta mungkin sudah bayangi itu, karena keseriusan Yesus itu sangat berpengaruh. Jadi waktu itu orang buat, bahkan salib yang dipakai itu kayu mentah itu, berat itu. Dan memang itu sebenarnya sutradara takut karena itu sebenarnya itu kecil. Saya mintanya kan lebih besar daripada itu. Oh, jadi itu permintaan sendiri? Iya, permintaan sendiri. Semua permintaan sendiri. Tapi ya beta bilang kalau boleh kasih kecil sedikit, karena termasuk berat. Dan waktu itu dari latihan terakhir saja, beta lihat itu aura Yesus sudah nampak di mukanya. Nah, jadi beta sampaikan ke teman pelatih tadi, besok ini pasti banyak orang. Karena ramai pasti ya. Ya, tokoh Yesus ini dia tunjukkan bahwa dia betul-betul adalah Yesus. Nah, itu. Nah, setelah kita beta tanya seksi acara kira-kira bagaimana. Jadi tujuannya itu kita libatkan semua gereja yang di dalam turun ke jalan, itu tujuan kita. Dan sebagian terima, ada 2 gereja yang tidak karena mereka ada kegiatan juga. Begitu. Jadi beta masih kepo ini, kakak. Waktu sementara proses yang makan sama sekali, terus hujan turun itu rasanya kayak gimana sih, Kak Ronald? Kan dari perih atau mau nangis atau kayak gimana? Itu pasti perih. Iya perih karena kan dari panas terus tiba-tiba hujan, bekas pukulan. Jadi memang perih di badan karena kan panas tiba-tiba hujan terus. Tapi itu dapat di-expect duluan sebelumnya, sudah diperkirakan atau belum sama sekali? Baru sementara nanti hujan? Belum. Jadi belum ada persiapan sama sekali kalau hujan seperti apa. Jadi itu jalan lanjut tetap. Iya, tetap. Jadi beta biasa bilang buat pemeran Yesus dengan penyamun 2 orang itu pemuda GPM itu. Jadi itu mereka dipukul juga cukup karena banyak. Waktu itu saya sudah larang untuk kalau boleh kurangi di Yesus, maka semua itu lari ke orang itu. Iya. Tapi biasanya saya pesan, ini kan kita jalan salib ini kalau seandainya Anda sudah tidak kuat,
Iya. Berdoalah kepada Tuhan. Betul. Nanti dengan sendiri Anda akan dikasih kekuatan. Iya, iya. Dan itu terjadi, itu bukan ini, karena yang kita peranin bukan manusia biasa, tapi ya menurut iman kita kan anak Allah, jadi apapun. Betul. Iya, iya, iya. Memang luar biasa sih euforianya sampai mama-mama kan bagaimana kayak Iya. gitu. Nah, kebetulan waktu itu Pak, Bu Ronald, jadi beta waktu itu merekam live streamingnya. Jadi posisi saat itu kayaknya ada di OSM, jadi pas di mukain salah satu apa namanya toko lah yang nggak bisa disebut namanya. Jadi beta kaget tiba-tiba ada mama-mama teriak di sebelah kiri dekat halte, marah tentara Romawi. Iya. Karena tentara Romawi terlalu jahat dengan Tuhan Yesus katanya. Jadi memang mereka sangat euforianya tinggi. Iya, euforia sangat tinggi sekali. Jadi dari awal saja setelah anak-anak tampil, di situ saya lihat bahwa ada wali kota maupun gubernur sudah meneteskan air mata. Iya. Nah, berarti bagus. Berhasil. Bagus, betul. Iya. Saya jujur juga Pak Luki, saya terkesan sekali sebenarnya. Ada satu adegan yang saya sangat senang gitu. Waktu adegan Pilatus keluar, Herodes, itu saya jujur saya suka dengan scoring musiknya, backsoundnya, bagaimana saat tentara keluar tapak kaki yang bunyi duk 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 duk, terus keluar musiknya, itu bagaimana prosesi pemilihan scoringnya, sound effect-nya dan sebagainya Pak, karena keren sekali Pak. Iya. Jadi untuk studio yang kita pakai selama ini itu Apin. Oke. Apin. Jadi itu dari dulu tuh kita gunakan itu, dan antara bagian studio dengan kita ini sudah kita sudah bisa tahu sudah. Nah, nanti pada saat setelah editing, terus mereka kemarin panggil saya dengan Bung Ukam untuk kalau boleh kira-kira musik yang seperti apa, nah gitu. Jadi pada saat editing dan apapun kami selalu ada musik yang seperti ini gitu. Tapi memang musik dasar itu dari Api, karena Bung Kris itu dia sudah tahu betul selama dari 97 sampai itu ya kita kerjasama dengan mereka sudah tahu. Oh, orangnya gitu. itu sama-sama aja Pak? Iya, jadi kalau nanti pada saat finishing baru saya dengan Bung Ukam ke sana untuk dampingi. Kalau boleh diganti ini, kalau boleh dimasukkan ini begitu. Jadi untuk Apin itu dong sudah profesional sekali, karena selama jalan salib ekumen itu mereka yang selalu menangani. Oh, berarti mereka itu panitia lah istilahnya. Enggak, atau bukan ada panitia juga? Bukan panitia, tapi kita kerjasama dengan mereka untuk membantu kita dalam rekaman dan mengisi musik dan lain sebagainya. Nah ini kan pasti perlu perizinan juga ke Pemkot, ke Dinas Perhubungan misalnya. Nah itu bagaimana tanggapan dari Pemkot atau Pemprov Pak? Jadi Jalan Salib Ekumene ini puji Tuhan karena selama ini secara finansial provinsi maupun Pemkot itu sangat membantu sama sekali. Bahkan perizinan di Pemkot juga diberikan kemudahan, gitu. Jadi karena kegiatan ini adalah kegiatan kegiatan Jalan Salib untuk semua umat Kristen ini, sehingga setiap kali kegiatan Jalan Salib itu semua baik gubernur maupun wali kota selalu hadir. Bahkan pembesar-pembesar di Maluku ini kami undang. Jadi Kapolda, Panglima, Kejaksaan, tokoh-tokoh agama itu dari MUI, jadi semua tokoh agama hadir. Mereka hadir. Tanggapan positif berarti ya? Tanggapan positif. Luar biasa. Toleransi kan jadi iya, betul. Nah, bahkan panitia juga kerjasama dengan saudara yang Muslim, sehingga jalan yang kita lewat itu mereka mengamankan itu. Jadi ini kalau mau dibilang ini lintas agama ini. Lintas agama, iya. Betul Pak. Nah Pak, tadi Pak Luki sempat sampaikan Jalan Salib ini sempat vakum ya berapa tahun setelah COVID. Iya, setelah COVID. Nah bagaimana sih dari Pak Luki dan teman-teman Kak Ronald menjaga eksistensinya supaya tetap maknanya tetap terjaga, tetap ada begitu Pak? Iya, jadi setelah karena 2018, sempat terhinta, ya. COVID, lalu setelah itu dari wakil uskup dia menginginkan kalau boleh kita hidupkan kembali, karena tujuan kita itu adalah Jalan Salib ini dia akan jadi
ikon Kota Ambon. Nah, itu tujuan kita itu dari awal itu. Wisata Sehingga mungkin suatu kerohanian, saat orang akan datang untuk menyaksikan itu. Iya, betul. Itu tujuan kita wisata situ. rohani. Pariwisata Wisata rohani. rohani. Nah, jadi tujuan kita itu. Iya, karena memang di daerah-daerah lain belum juga tentu belum, ada iya. kan. Iya. Betul sekali, benar. Sampai saya sempat dengar katanya ada dari media luar juga sempat mewawancara. Pernah dari BBC. Wow. Pernah wawancara. Luar Kalau biasa. boleh, kalau tidak Keren. salah itu tahun 2005 atau 2006 itu. Ya waktu itu wawancara dengan saya langsung. Wow. Nah, karena saya tidak bisa berbahasa Inggris, jadi Ada tinggal translatornya. ini lalu ada translator di samping. Ah, Itu 2 orang Amerika waktu itu datang untuk wawancara. Keren. Luar biasa. Keren banget. Jadi Pak Luki ini masih rencana untuk terus dikembangkan setiap tahunnya diadakan ataukah belum ada pasti kalau setiap tahun akan ada? Jadi kita dari Paroki Embel ini itu sudah merupakan event tahunan. Oh, sudah event tahunan. Iya, kita sudah buat itu. Cuma karena kemarin ada COVID COVID aja. aja kan, jadi COVID. sempat terhenti. Nah, jadi nanti tahun depan ya nanti kita lihat kalau memang bisa jalan-jalan. Nah, kembali kepada anggaran kan, Iya, betul. yang tahun 2010 sampai 2018 itu pemerintah Pemkot maupun provinsi minta kalau boleh 2 tahun sekali karena mengingat anggaran juga kan. Oh, iya, Nah, iya, iya. Tapi nanti kita lihat setelah tahun ini, nanti kita lihat mudah-mudahan tahun depan ini Amin. juga. Karena prinsipnya pemain-pemain baru pada saat Jalan Salib lagi, kita mau pemain baru lagi begitu. Oke, regenerasi. Iya, ya. regenerasi. Sementara toko Yesus, ya kalau masih ada ya. Iya. Tapi dari Pak Luki sendiri, maksudnya tadi tandemnya siapa Pak? Yang sesama sutradara tadi? Iya, Bung Ukam. Oh, Bung Bung Ukam. Ukam. Jadi Iya. kemungkinan ke depannya juga ada estafet yang akan diberikan Iya. kepada Bung Ukam itu untuk yang menyutradarakan Iya. Jalan Salib ini. Jadi saya sudah ada satu ini, Bu Maksi saya sudah berikan itu. Dan dia sudah laksanakan 2010 sampai 2018. Oke. Nah, dan Bung Ukam ini sudah 2 tahun ini, tahun kedua ini. Tahun kedua. Jadi saya maunya itu pada suatu saat itu mereka sutradara lepas dari awal sampai akhir. Nah, kita cuma mendampingi saja begitu. Oke. Nah, Pak Luki dan Kak Ronald, dari kisah Jalan Salib ini nih, pesan apa sih yang Pak Luki dan Kak Ronald masing-masing mau sampaikan kepada pemirsa di luar sana? Mungkin dari Kak Ronald dulu. Ya, mungkin pesan-pesan dari pentas Jalan Salib Hidup ini, kalau boleh, pesan mungkin pertama mewartakan firman sebenarnya kepada umat Kristiani yang ada di Kota Ambon ini, supaya mungkin ada orang yang berbuat jahat atau sebagainya, yang nakal dan sebagainya, mungkin bertobat dan kembali percaya kepada Injil. Itu sebenarnya utama sih yang pesannya Pesan situ. dari- Iya. Oke, kalau dari Pak Luki sendiri? Iya, pesannya itu jadi dramatisasi ini cuma dilaksanakan pada masa Paskah. Iya. Tapi setelah itu kalau boleh, mereka yang ikut serta dalam kegiatan ini, mereka harus serapi itu bahwa ini cuma drama saja, tapi kembalikan kepada masing-masing Masing-masing, orang. betul. Nah, gitu toh. Kembali ke masyarakat. Nah, dan mereka yang menonton juga, semoga mereka bisa menyadari pengorbanan Yesus di 2000 tahun lalu ya seperti yang kita buat Betul. ini. Walaupun tidak seperti Yesus yang alami, tapi minimal kita sampaikan bahwa inilah pengorbanan Yesus. Marilah kita sebagai orang Kristen, kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Kita kembali ke kitab suci lah, kita berbuat baik lah. Luar biasa. Jadi itu ya pesan, Iya. semoga anak-anak muda di luar sana juga mendapatkan pesan berkatnya dari dramatisasi ini. Nah, mungkin terakhir sebelum kita closing, dari Kakak Ronald dan Pak Luki ada mau menyampaikan harapan atau pesan, terima kasih dan sebagainya dari Pak... Dari Kakak Ronald. Oh, dari dulu. Kakak Ronald duluan. Oke, silakan Ya, Kakak. Ya mungkin ya ini kayaknya sih banyak terima kasih untuk semua pendukung, terutama mungkin dari Pastor Paroki Maria Bintang Laut, juga dari Bapak Uskup, Ketua Sinode, Ketua MUI, Pak Lubi, pokoknya semualah ucap terima kasih, dan juga panitia yang luar biasa untuk membantu
dan juga ada tim Yoker di balik layar semua ini. Pokoknya terima kasih banyak, terima kasih. Dan juga untuk kantor ekspedisi yang dimana beta bekerja, terima kasih untuk perizinannya, mulai dari regional manager, supervisor, dan ibu koordinator. Pokoknya terima kasih banyak untuk AMK 01 karena sudah mengizinkan beta untuk melakukan pentas ini selama 2 minggu. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja juga. Dan juga mungkin terima kasih untuk orang tua atas dukungan yang sangat luar biasa, terutama doa dari orang tua yang paling tulus. Terima kasih banyak keluarga besar yang ada di Kepulauan Kit, terlebih khusus mungkin di desa saya sendiri berasal dari desa Yaf Abun. Terima kasih banyak dan juga orang-orang spesial yang mungkin ada di hidup. Oke, spesial. Oke, kalau Pak Luki sendiri mungkin Pak? Iya, jadi mungkin pertama-tama itu Bapak Uskup. Bapak Uskup itu selalu memberikan ini kepada kami, lalu Wakil Uskup, Pastor Paroki dan tokoh-tokoh agama lain. Teristimewa pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Karena selama ini pemerintah provinsi dan pemerintah kota sangat mendukung kegiatan ini. Sehingga pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga memberikan anggaran yang cukup sehingga pelaksanaannya itu dapat berjalan dengan baik. Terus mungkin ke panitia tahun ini begitu super sama sekali. Dari ketua panitia dan semua bekerja dengan baik sehingga yang kita dapat itu adalah hasil yang maksimal di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan. Tapi dari dramatisasi selama ini yang kemarin sebagai saudara kita lihat bahwa hasil kemarin itu paling bagus sekali. Luar biasa. Oke, sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanya, pengen kita cari informasinya, cari tahu, gali lagi, tapi kita terbatas oleh waktu nih. Betul Pak dan Kakak. Nah, karena sudah banyak berkat, sudah banyak hal yang kita dapat di saat ini, sudah saatnya untuk kita closing. Nah, teman-teman tetap pantau TVRI Maluku, pantau terus episode selanjutnya podcast Ruang Miku, karena kita akan hadir dengan episode-episode menarik lainnya. Dan kita juga ada di semua media sosial, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Jangan lupa juga, jangan lupa follow dan subscribe lah. Ada banyak sekali konten-konten dan juga informasi yang kita berikan di sosial media TVRI Maluku. Dan kita juga berdoa bagi karirnya Kak Ronald dan juga Pak Luki biar semakin melejit, banyak berkat lagi, dan kita tunggu karya-karya terbaiknya lagi ya, kakak-kakak dan juga bapak. Oke, mungkin sekian episode Ruang Miku kali ini. Saya Miku Eko. Dan saya Miku Jelisha. Sampai jumpa.